Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrisa Naira Ibrahim dengan NIM 2502311000056 dari kelas B Ekonomi Pembangunan kelompok 11 Moneteris. Di sini akan menjelaskan tentang analisis perbandingan pemikiran moneteris dengan pemikiran Keynes dalam krisis ekonomi 1997. Aliran moneteris. Selama tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, di bawah pimpinan ekonom terkenal Milton Friedman dari Chicago University, telah berkembang suatu aliran pemikiran di dalam makroekonomi yang dikenal sebagai aliran moneteris. Bagi kaum moneteris, jumlah uang beredar merupakan faktor penentu utama dari tingkat kegiatan ekonomi dan harga-harga di dalam suatu perekonomian. Dalam jangka pendek atau short run, jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat output dan kesempatan kerja. Sedangkan dalam jangka panjang atau long run, jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat harga atau inflasi. Menurut Milton Friedman, inflasi ada di mana saja dan selalu merupakan fenomena moneter. Pertumbuhan moneter atau uang beredar yang berlebihan dalam hal ini bertanggung jawab atas timbulnya inflasi. Dan pertumbuhan moneter yang tidak stabil bertanggung jawab atas timbulnya gejolak atau fluktuasi ekonomi. Moneteris menganggap inflasi terjadi karena jumlah uang beredar terlalu banyak. Jika jumlah uang beredar terlalu banyak, harga-harga akan naik. Dengan demikian, cara yang dianjurkan kaum moneteris dalam menghadapi inflasi adalah dengan mengurangi jumlah uang yang beredar itu sendiri. Kaum moneteris yang sangat memperhatikan agar jumlah uang yang beredar jangan bertambah terlalu cepat dari yang seharusnya. Jelas menyalahkan kebijakan fiskal yang ekspansif selama 60-an, yang dianggap sebagai pangkal bala terjadinya kesulitan-kesulitan ekonomi di kemudian hari. Bagi kaum moneteris, melakukan pengeluaran pemerintah secara berlebihan tidak akan menguntungkan, justru dapat membawa kerugian. Yang jelas, jika inflasi terlalu tinggi, perekonomian bisa macet. Bagi kaum moneteris, inflasi dianggap sebagai musuh utama yang perlu diberantas sesegera mungkin. Kalau inflasi sudah reda, pemerintah harus membiarkan perekonomian menemukan sendiri laju pertumbuhannya yang normal. Krisis ekonomi Asia 1997. Krisis keuangan Asia bermula dari Thailand, di mana pada pertengahan 1997, tepatnya awal Juli 1997, ekonomi negara ini mengalami tekanan serius terhadap nilai tukar mata uangnya, baht. Pemerintah Thailand pada saat itu yang terbebani oleh utang luar negeri yang besar dan tingginya ketergantungan pada modal asing menghadapi serangan spekulatif daripada investor global yang mempertanyakan keberlanjutan nilai tukar baht yang tetap. Pada 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengumumkan keputusan yang dramatis untuk mengembangkan baht. Bangkok mengakhiri kebijakan nilai tukar tetap yang telah dipertahankan dalam beberapa dekade. Langkah ini seharusnya merangsang ekspor Thailand dengan membuat produk-produknya lebih murah bagi pasar internasional. Namun, reaksi pasar justru berlawanan. Investor asing mulai menarik modal mereka secara massal, yang memicu penurunan nilai tukar baht secara drastis dan merembet ke seluruh sektor ekonomi. Dampak yang dari keputusan Thailand ini dengan cepat menyebar ke negara-negara tetangga di Asia, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan. Faktor-faktor seperti ketergantungan yang tinggi pada modal asing, defisit perdagangan yang besar, serta ketidakstabilan politik internal masing-masing negara semakin memperburuk situasi ekonomi. Negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Indonesia, mengalami gejolak serupa dalam waktu singkat. Bank sentral terpaksa menghadapi tekanan besar untuk mempertahankan nilai tukar rupiah yang pada akhirnya jatuh secara signifikan terhadap dolar Amerika Serikat. Krisis moneter ini juga mengungkapkan kerentetan sektor perbankan Indonesia yang dipenuhi dengan kredit macet dan terlalu bergantung pada modal asing. Krisis kepercayaan masih terjadi, memicu penarikan modal secara besar-besaran atau capital flight dan mempercepat kejatuhan nilai rupiah dari sekitar Rp2.400 per US dollar menjadi Rp15.000 per US dollar pada puncaknya. Pada bulan Agustus 1997, pemerintah Indonesia mengganti kebijakan terhadap nilai tukar dari sistem kurs mengambang terkendali menjadi sistem kurs mengambang bebas. Sistem kurs ini ditetapkan karena Bank Indonesia mengalami kesulitan untuk melakukan operasi pasar setiap kali kurs melewati batas intervensi. Sistem ini mengambil andil yang cukup besar dalam krisis moneter di Indonesia tahun 1997 sampai 1998. Krisis ini juga menyebabkan harga-harga barang pokok seperti beras, gandum, sayuran, buah, dan transportasi dan sebagainya mengalami peningkatan. Pemerintah dan pengusaha terpaksa untuk mengimpor barang kebutuhan pokok dan bahan produksi karena Indonesia saat itu mengalami kemarau panjang.
Setelah kebijakan nilai tukar rupiah diubah menjadi mengambang bebas pada 14 Agustus 1997, kurs rupiah terhadap dolar berada pada harga 3.200. Nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan hingga memasuki bulan Januari 1998, di mana turun menjadi 13.513 rupiah per dolar Amerika Serikat dan terus mencapai hingga 14.900 rupiah pada Juni 1998. Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan nilai tukar rupiah hingga pada akhir tahun nilai tukar rupiah mulai menguat kembali dan mencapai kisaran Rp8.000 pada awal Mei 1999. Kebijakan Bank Indonesia. Kondisi perekonomian saat terjadi krisis 1997 sampai 1998 mendorong pemerintah untuk memberikan respon agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Dari sisi kebijakan moneter, pemerintah menetapkan intervensi baik secara spot maupun secara forward, serta meningkatkan fleksibilitas nilai tukar rupiah melalui pelebaran cakupan intervensi nilai tukar menjadi 12% dan diakhiri dengan penghapusan cakupan intervensi pada 14 Agustus 1997. Bank Indonesia juga menghentikan pembelian SPBU perbankan sejak tanggal 24 Juli 1997, diikuti dengan fasilitas diskonto I dan SPBI repo untuk dihentikan. Kebijakan tersebut belum cukup, sehingga Bank Indonesia menaikkan suku bunga SBI intervensi untuk seluruh jangka waktu yang mencapai 30% dalam waktu 1 bulan. Akibatnya, suku bunga overnight di pasar uang antar bank pernah mencapai 159%. Likuiditas yang semakin ketat dan menghindari kemungkinan memperburuk situasi perekonomian, Bank Indonesia menurunkan diskonto SBI intervensi. Selain itu, dilakukan juga pencairan lebih awal SBI milik BUMN, yayasan, dan lembaga lainnya, serta pelonggaran pemberian kredit likuiditas terkhusus untuk program pengembangan usaha kecil. Langkah-langkah alternatif untuk meredam perubahan nilai tukar dilakukan upaya peningkatan pasokan devisa dan melihat kebutuhan devisa pihak swasta. Beberapa langkah yang digunakan yaitu kebijakan swap khusus untuk eksportir dan forward kepada importir, penurunan giro wajib minimum, penangguhan rencana pinjaman komersial, dan penyediaan kembali fasilitas SPBU kepada perbankan. Pembentukan Indra dan Jakarta Inisiatif juga dilakukan untuk mengurangi tekanan valuta asing dan mempercepat penyelesaian utang swasta. Di sektor keuangan real, langkah atau kebijakan yang diambil ialah membentuk Badan Penyetarahi Perbankan Nasional. Proses privatisasi BUMN dipercepat, mengurangi wewenang distribusi badan usaha logistik hanya untuk beras, dan menghapus hak monopoli berbagai komoditi seperti cengkeh, semen, kertas, dan kayu. Perbandingan moneteris dan Keynesian. Dari segi filosofi ekonomi, perbedaan utama terletak pada pandangan terhadap mekanisme pasar dan peran pemerintah. Aliran moneteris meyakini bahwa pasar pada dasarnya stabil dan mampu menyesuaikan diri sendiri jika jumlah uang beredar dikendalikan dengan baik. Oleh karena itu, intervensi pemerintah sebaiknya dibatasi. Sebaliknya, aliran Keynesian berpendapat bahwa pasar dapat mengalami kegagalan, terutama saat krisis, sehingga diperlukan peran aktif pemerintah untuk menstabilkan perekonomian. Kesamaannya, kedua aliran sama-sama mengakui pentingnya stabilitas makroekonomi dan peran kebijakan moneter dalam mengendalikan kondisi ekonomi. Dari segi nilai ekonomi yang diharapkan, moneteris memprioritaskan stabilitas moneter, inflasi yang rendah, serta nilai tukar yang stabil sebagai fondasi pemulihan ekonomi jangka panjang. Sementara itu, Keynesian lebih memprioritaskan pemulihan output nasional, penurunan pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka pendek. Kesamaannya, kedua aliran sama-sama bertujuan untuk memulihkan kepercayaan Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun dengan prioritas dan pendekatan yang berbeda. Dari segi instrumen kebijakan, moneteris menekankan kebijakan moneter kontraktif seperti kenaikan suku bunga dan pengendalian uang beredar, serta pengetatan fiskal. Sebaliknya, Keynesian menganjurkan kebijakan fiskal ekspansif melalui peningkatan belanja pemerintah dan stimulus ekonomi, disertai kebijakan moneter yang lebih longgar. Kesamaannya adalah, kedua aliran sepakat bahwa bank sentral memiliki peran penting dalam mengelola perekonomian dan bahwa suku bunga merupakan instrumen kebijakan yang krusial, meskipun digunakan dengan tujuan yang berbeda. Kesimpulannya, moneteris dan Keynesian memiliki perbedaan mendasar dalam menganalisis dan menangani krisis ekonomi 1997. Moneteris menekankan stabilitas moneter sebagai kunci pemulihan, sementara Keynesian menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk menjaga permintaan agregat dan kesejahteraan masyarakat. Perdebatan ini menunjukkan bahwa penanganan krisis ekonomi memerlukan pendekatan yang seimbang dengan mempertimbangkan stabilitas makroekonomi sekaligus dampak sosial yang ditimbulkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.